Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Sirnadewi dari kelas Administrasi Bisnis 1D NIM 203101030. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bab 9 Ketahanan Nasional. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bu Pramudiasari Nur Bintari. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas mengenai bab 9 tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Hayo, apakah yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Ketahanan nasional merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia atau biasa disebut dengan TANAS. Ketahanan bangsa adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupan, menghadapi segala bentuk ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, sehingga mampu melangsungkan kehidupannya dalam mencapai tujuan untuk kesejahteraan bagi bangsa dan negara Indonesia. Ketahanan nasional memiliki arti etimologi, yaitu sebagai mampu, kuat, dan tangguh dari sebuah bangsa dalam pengertian politik. Lalu, apakah yang dimaksud dengan ketahanan nasional secara terminologi? Yakni dibagi menjadi 3 bagian. A. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Terdapat 3 pengertian. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin merupakan konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan ajaran Astragatra. Oleh karena itu, kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh 2 aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur atau Trigatra dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur atau Pancagatra. Trigatra dan Pancagatra digabung menjadi satu yang berarti 8 unsur atau aspek 2. Ketahanan nasional sebagai kondisi, yakni adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keulatan dan daya tahan, sebab kondisi itu memang senantiasa berubah dalam arti dapat meningkatkan atau menurunkan. Jadi, kondisi itu tidak bersifat statis. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai strategi, cara atau pendekatan adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astragatra yang mengikut sertakan segala aspek alamiah dan sosial yang sifatnya integral komprehensif. Dari 3 wajah ketahanan nasional ini, selanjutnya berkembang dan terumuskan dalam dokumen kenegaraan nasionalnya. Misalnya, pada naskah garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1998. GBHN 1998 mendefinisikan ketahanan nasional menjadi 3. Yang pertama, tahap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional menuju tujuan yang ingin dicapai dan efektif, terhindar dari gangguan ancaman, tantangan, dan hambatan baik dari luar maupun dalam negeri. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan pertahanan keamanan. Yang B, dimensi dan ketahanan nasional berlapis, yakni terdapat aspek-aspek alamiah dan sosial Astragatra. Berdasarkan aspek-aspeknya, ada ketahanan nasional bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan keamanan. Jika diperinci pada bidang-bidang kehidupan,
yang lebih kecil seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan industri, dan sebagainya. Kondisi ketahanan nasional berlapis, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari adanya ketahanan pada lapisan-lapisan di bawahnya. Ketahanan nasional berlapis dapat digambarkan meliputi ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, dan ketahanan nasional. Yang ketiga, bela negara. Bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Bela negara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, bela negara secara fisik, yakni dengan cara memanggul senjata menghadapi serangan atau agresi musuh yang dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Yang kedua, bela negara secara non-fisik adalah segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta aktif dalam memajukan bangsa dan negara, termasuk penanggulangan ancaman. Contohnya, saya akan memberikan contoh sedikit mengenai bela negara. Yang pertama, sadar dan taat membayar pajak pada waktunya. Yang kedua, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Yang ketiga, penanggulangan ancaman. Yang keempat, bersikap selektif terhadap budaya asing yang masuk ke Indonesia, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kelima, mematuhi peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Yang keenam, mendukung program GDN, GNOTA dan wajib belajar 9 tahun. Yang ketujuh, selalu aktif dan kritis terhadap kebijakan negara. Baiklah, perbedaan di Indonesia sangat banyak sekali. Contohnya seperti perbedaan ras, agama, dan budaya, suku, bangsa, sehingga kita harus menghargai, menghormati, dan juga menjalin kerukunan antar umat beragama dan seluruh masyarakat Indonesia agar tercipta ketentraman dan kedamaian bagi seluruh warga negara Republik Indonesia.